jam 1:10. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah thayyiban mubarakan fih alladzi yuhibbuna rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa na'budu wa nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini sesuai dengan temanya kita membicarakan sehat dalam Islam, sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hari ini diberikan kesehatan, wa'afiyah. Jadi ini ada sebuah doa yang bisa kita amalkan dalam sehari-hari agar kita selalu sehat wa'afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, atau lagi doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya. Jadi di sini ada sebuah perbedaan mendasar ketika kita menyampaikan doa sehat dan afiat. Kira-kira bapak-bapak bisa nggak membedakan antara yang kita mengucapkan ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, apa bedanya sehat dan afiat? Kita sudah sering itu membicarakan atau sering mengucapkan sehari-hari atau sering mendapatkan ucapan itu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin, 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 terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perbedaannya antara sehat dan afiat? Ya, kayaknya sudah sehat semuanya ini dan afiat semuanya. Yang sehingga tawadhu ya pada kesempatan hari ini. Sudah makan Pak? Sudah, alhamdulillah. Dan dalam penerjemahannya para ulama, salah satunya Ibnu Rajab menjelaskan perbedaan sehat walafiat. Kalau sehat itu hanya fisik, ya, fisik kita kelihatannya segar, tidak ada penyakit, ya, bisa beraktivitas dengan baik, itu namanya sehat. Afiat adalah sehat jasmani, fikri dan ruhiyah plus dunia dan akhirat. Jadi kalau kita nyebutnya afiat itu adalah sehat badan, sehat pikiran, sehat ruhiyah kita, iman kita, baik di dunia dan akhirat. Sehingga doanya adalah Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka sihhatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Sehat dan afiat di dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu, mungkin ada ibu-ibu di balik tabir di sini, diberikan sehat dan afiat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, survei atau data dari BPJS bahwa orang sakit di Indonesia sebanyak 65%. Luar biasa, Pak. Yang sehat hanya 35%. Kalau harapannya perusahaan asuransi sih yang sehat banyak, yang sakit sedikit. Tapi ini memang data yang luar biasa. Orang Indonesia sakitnya sampai 65%. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan sekali, karena sebagai umat Islam bahwa mempelajari ilmu kesehatan itu merupakan fardu kifayah. Ya, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita diperintahkan oleh Allah mempelajari Islam secara menyeluruh. Ya, jangan ikuti langkah setan karena setan adalah musuhnya bagi kita. Dan ilmu kesehatan adalah salah satu ilmu di dalam Islam. Dan kita akan menurut dari dalam kitab Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengatakan kita akan mendapatkan barokah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila kita mengamalkan ilmu-ilmu kesehatan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering orang-orang menyebutnya dengan Tibun Nabawi. Ada kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada kitab yang dikarang oleh Al-Qurtubi, ada yang kitab dikarang oleh beberapa ulama-ulama yang terkait dengan Tibun Nabawi, termasuk Imam Ghazali. Ya, ini menarik bila kita kaji, karena buktinya nyata sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mengalami sakit seumur hidup 2 kali. Dasar dapat. Rasulullah itu sakitnya cuma
2 kali dalam seumur hidup. Kita kira-kira sudah berapa kali sakitnya, Mbak? Kayaknya sulit dihitung, Mbak ya. Dikit-dikit masuk angin, keroki, dikit-dikit flu ya, pusing, demam, udah nggak kehitung kita kalau dari kecil sampai sekarang. Rasulullah sebagai suri teladan kita itu hanya sakit 2 kali dalam seumur hidup. Pertama sakitnya adalah ketika diracun. Jadi Rasulullah pernah diracun Pak pada seorang wanita dari Yahudi, dari Khaybar, ya. Jadi disiapkan daging domba waktu itu. Ya, Rasulullah itu suka sekali daging domba. Ya, Rasulullah mau makan, sahabatnya bernama Bishr mau makan dulu. Kemudian Rasulullah memakan, ya. Bishr yang baru makan langsung meninggal. Saat itu juga meninggal. Racunnya luar biasa dahsyat. Mungkin racunnya sama dengan racun kopi cyanida. Jadi begitu diminum mati. Ini juga demikian, Bishr begitu gigit daging domba meninggal. Tapi Rasulullah SAW diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya karena memang beliau juga terbiasa bangun tidur, ya, biasa memakan kurma, ya, ajwa, kurma rutok yang matang. Rutok itu yang matang sebanyak 7 butir pagi itu bisa menetralisir kalau ada racun-racun. Dan tentu dengan membaca doa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak meninggal tapi mengalami demam yang luar biasa dan badan itu seperti ditusuk-tusuk oleh jarum, ya, racunnya itu tadi. Itu sakit yang pertama. Sakit yang kedua apa Bapak? Ketika akan meninggal, mengalami demam yang luar biasa panas dan demamnya melebihi demamnya manusia biasa. Ya. Jadi Rasulullah mengalami demam yang dahsyat luar biasa. Di pangkuannya istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, beliau akhirnya meninggal dalam kondisi sakit demam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan iktanu khamsan qabla khamsin, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah ingatlah sihatika qabla sakomik. Ingatlah sihatmu sebelum sakitmu. Ya. Bahkan disebutkan hadis yang lain Bukhari Muslim, nikmatan maqul fihi ma katsirun minan nas as-siha wal farad. 2 nikmat yang sering menjadikan manusia tertipu lupa, yaitu sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Ya, waktu luang biasanya bukannya malah banyak aktivitas, banyak istirahat, tidur, bengong dan lain-lain. Ya, kita bicarakan masalah kesehatan. Orang sehat sering lupa terhadap nikmat sehatnya. Padahal nanti sehat ini menjadi syarat utama yang sangat penting ketika kita ingin beraktivitas sehingga produktif. Pekerjaannya berhasil dengan baik, KPI-nya masing-masing tercapai dengan baik, ya, ibadahnya tercapai dengan baik. Ini adalah salah satu modal, yaitu kesehatan. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, lalu bagaimana caranya dalam waktu yang sempit ini? Sebagai salah satu praktisi Tibun Nabawi, sama-sama ingin share. Mungkin di antara Bapak ada juga yang praktisi Tibun Nabawi, nanti bisa saling share bersama. Ada beberapa, karena waktunya mepet, jadi dibahas sedikit tentang bagaimana konsep sehat dulu. Ya, jadi ada konsep sehat, nanti ada konsep bagaimana untuk pengobatan dan seterusnya. Jadi hari ini konsep sehat dulu. Bagaimana bisa seperti Rasulullah SAW yang sakitnya hanya 2 kali. Ya. Makanya kalau kita lihat fisiknya Rasulullah itu Pak, wah, subhanallah ya, masya Allah, ya. Rasulullah itu badannya tegak, dadanya bidang, ya. Jadi bukan kurus batuk-batukan gitu Pak ya. Rasulullah itu ganteng jelas ya, rambutnya panjang segini, ya. Hidungnya mancung, alisnya tebal, berjanggut, ya. Kemudian tangannya kokoh, nah ini perutnya Pak, ya. Perutnya six pack. Ya, sebutkan dalam hadis bahwa perutnya Rasulullah itu seperti gulungan kertas kecil-kecil. Nah, kalau Bapak kira-kira seperti gulungan apa nih? Terserah ya, dilihat masing-masing nanti. Apakah gulungan kecil-kecil atau gulungan keras besar? One pack atau zero pack? Ya, ini kita hanya melihat Rasulullah dalam sisi fisiknya seperti itu. Nah, bagaimana bisa Rasulullah sehat? Ya, tentu itu menjadi contoh kita. Ya, sehat di Islam itu ada tentu harus tawazun antara
fisik, jasmani, fikriyah dan ruhiyah. Ya, ini harus seimbang. Nah, secara fisik, pertama yang jadikan Rasulullah selalu sehat adalah menjaga makanannya. Pertama adalah urusan perut, ya, urusan perut. Ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah kalian makanan yang halal dan yang baik, dalam surah Al-Maidah ayat 88. Pertama yang harus masuk di dalam tubuh kita ini harus kita cari yang halal. Insya Allah pembahasan halal di sini sudah paham semua. Mana penyakit makanan-makanan yang halal? Kita tolak tentunya makanan-makanan yang haram. Di Indonesia insya Allah kalau makanan halal berlimpah. Kecuali kalau lagi tugas luar negeri misalnya, ya, nah itu baru tugas berat itu, ya, untuk mencari makanan halal. Tapi yang penting berikutnya adalah gimana mencari makanan-makanan yang thayyib. Bagaimana cara hidup Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai beliau tidur. Ya, Rasulullah SAW biasa hidupnya dari sisi makanannya, bangun tidur Rasulullah selalu minum air putih. Bapak, bangun tidur sudah terbiasa minum air putih? Insya Allah sudah langsung minum kopi. Ini top markotop ini kalau kopi. Kopi boleh dalam Islam, tapi jangan begitu bangun tidur langsung minum kopi. Biasakan Bapak kalau pengen sehat, ya, bahkan Rasulullah menyiapkan air dulu sebelum tidur. Air yang diendapkan lebih baik dibandingkan dengan air yang baru diambil untuk diminum. Ya, jadi Bapak siapkan 1 gelas. Saya selalu menyiapkan tuh air 1 gelas bangun tidur, sebelum sikat gigi, sebelum tahajud dan lain-lain, ya, termasuk sebelum nyenggol istri, minum dulu, ya. Sunnahnya juga minum dengan 3 tegukan, ya, jangan ya, itu malah tersedak. Ada nanti air masuk ke bagian kita paru-paru akan berbahaya. Jadi makanya pelan, minumnya juga dengan pelan. Ya, tentu dengan sunnahnya meminum, memakan, tangan kanan duduk, baca doa, ya, dengan 3 tegukan. Itu menjadi sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Ya, Bapak, saya selalu mengingatkan istri, anak-anak saya untuk minum. Ya, jadi bapak-bapak juga nih, anak-anak sering lupa. Ya, banyak sekali orang-orang yang karena kurang minum akhirnya sakitnya bawah di ginjal. Itu sudah sering terjadi. Ya, sudah tahu, iya saya itu udah tahu kalau minum saya itu kurang, tapi masih tetap aja dia kurang minum. Akhirnya beberapa kemarin dibawa ke rumah sakit sudah ada batu ginjal. Air putih yang disiapkan di kantor gak pernah disinggol, tapi yang diminum selalu teh dan kopi. Minum di luaran, minum segala macam minuman-minuman yang berzat kimia. Ya, yang teh botol, yang Fanta dan macam-macam. Ya, ini tentu tidak thayyib, tidak baik. Kemudian Rasulullah setelah agak siang, ya, menjelang waktu duha, ya, beliau makan 7 butir kurma ajwa. Ya, kurma ajwa itu kurma matang atau kurma ruktok, ya. Yang besar memang Rasulullah. Ya, ini memang beliau sangat dan karena fungsinya salah satu menetralisir racun-racun yang akan masuk dalam tubuh kurma ini. Ya. Bapak siapkan. Walaupun nanti ditambah bubur atau ditambah makan yang lain boleh, tapi kurma ini tolong bagi orang yang ingin mendapatkan barokah dari Rasulullah SAW dan pengen hidup sehat, selalu membiasakan menyediakan kurma, bukan hanya pas Ramadan. Ya, karena penelitian kesehatan luar biasa, apalagi yang punya diabetes segala macam, kurma ini mempunyai gula yang rendah, ya, yang rendah. Ya, tadi sebelum saya sampaikan sedikit. Sekarang itu ada kurang lebih 10 penyakit terbesar. 5 terbesarnya adalah penyakit karena makanan dan pola hidup yang rusak. Tren terbesar penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia menurut data dari Departemen Kesehatan, pertama adalah stroke. Nih Pak, ya, hati-hati nih Pak, stroke nih. Ya, berikutnya diabetes. Ini penyakit yang hubungannya dengan makanan semua nih. Ya, makanan pikiran bukan karena keturunan. Ya, bukan karena kecelakaan dan lain-lain. Stroke, diabetes, jantung. Ya, sekarang paling banyak nih. Kemarin siapa yang CEO SIP? Ya,
yang baru berusia 42, siapa namanya, ya, yang energik, biasa berolahraga dan segala macam, ternyata meninggal karena serangan jantung. Ini hati-hati, serangan jantung, ya. Kemudian darah tinggi, ya. Kelimanya adalah TBC. Keenamnya ini baru kecelakaan. Kecelakaan itu nomor 6. Penyebab kematian yang kemarin di Brexit yang sampai 200-an lebih itu masih di bawahnya kematian karena stroke dan lain-lain. Ini Bapak-Bapak, ini penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Nah, selain makanan perut tadi, yang pertama kita memasukkan makanan yang halal dan thayyib. Jadi Bapak selalu kalau makan cek halal enggak, ya. Berikutnya, ini ada zat kimia-kimia yang membahayakan enggak? Kalau saya sekarang alhamdulillah sudah puasa, tidak pernah minum-minum sesuatu yang mengandung zat-zat kimia. Perbanyak air minum air putih, ya. Kalau minum teh, tehnya adalah yang asli, yang benar-benar teh, ya. Kopi benar-benar yang kopi asli, ya. Bukan sasetan, mohon maaf ya kalau ada di sini. Karena sasetan itu gulanya dan zat kimianya bahaya. Bapak beli kopi, ya, yang pure kopi, ya, kemudian itu diaduk sendiri akan lebih bagus, ya. Walaupun terpengaruh iklan-iklan. Yang berikutnya adalah Rasulullah menyarankan kepada kita untuk makan itu dengan tidak berlebih-lebihan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha yuhibbul musrifin. Makalah kalian dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di dalam Islam Rasulullah lebih mendetailkan lagi istilah lambungmu itu dengan sepertiga makanan, sepertiga minum, dan sepertiga adalah udara. Ya, Bapak-bapak biasa nggak membiasakan gitu. Imam Ghazali dalam kitabnya menjelaskan bahwa kebutuhan makan itu pertama karena terkait dengan kebutuhan yang darurat, ya. Jadi cukup makan, yang penting bisa tegak punggung. Yang kedua adalah kebutuhan berikutnya adalah hajian, ya. Jadi boleh agak kenyang sehingga beraktivitasnya kuat. Nah, tetapi yang nggak boleh adalah tahsiniyat berlebih-lebihan sehingga ketika makan terlalu banyak tidak bisa beraktivitas, ngantuk, ya. Pagi makannya nasi uduk, ya, tambah sambal kacang, tambah telur, tambah apalagi tuh bakwan dan macam-macam, ya. Dalam Islam tuh harus dikenal makanan ada jenis panas dan dingin minimal, karena sebenarnya ada panas, dingin, basah, kering, ya. Kalau kita membahas Tibun Nabawi itu minimal kita paham adalah panas dan kering, panas dan dingin. Jadi kalau kita Rasulullah itu mencontohkan habis makan panas selalu diikuti dengan makanan yang dingin. Bukan masuk kulkas lah ya, bukan. Tapi sifat zatnya, ya. Misalnya Rasulullah makan daging kambing yang bersifat panas diikuti dengan makan timun yang bersifat dingin sehingga netral. Kalau kita makan nasi panas, ya, ini mengandung panas, plus santan lagi karena nasi uduk, ya. Ditambah telur itu zatnya panas, ya. Ditambah dengan sambal kacang, panas lagi itu karena kacang-kacangan, ya. Sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita ini semuanya panas, plus ditambah teh atau kopi, panas semua itu. Sehingga apa dampaknya? Badan kita terasa berat sekali karena kita panas, sehingga badan membutuhkan untuk mendinginkan badan kita, sehingga wajar kalau habis makan begitu ngantuk karena panas semuanya, ya. Bapak harus kombinasi, ya. Nanti ada daftarnya itu makanan panas itu apa, ya. Daging itu, ya, kambing panas, ayam panas, semua ikan itu panas. Yang dingin adalah domba, ya, yang betina khususnya, ya. Kemudian daging kelinci, ya. Kemudian sapi itu dingin. Jadi kalau nasi ketemu, jadi Rasulullah tuh kalau makan daging, Pak, ya, nggak pakai gandum lagi, daging kambing saja karena sudah panas. Kalau kita kan makan nasi udah panas, lauknya ditambah ayam, ya. Kadang-kadang itu saya tambah ayam tambah telur, ya. Panas semua itu, tambah santan, udah berat, ngantuk luar biasa. Nah, ini ada metode-metodenya ketika kita mau makan itu tadi. Nah, Rasulullah menyarankan 3 bagian itu tadi terisi, ya, sehingga kita, Bang, kalau saya sendiri sering mempraktekkan makan nasi itu porsinya hanya 25% saja. Saya makan nasi itu paling hanya 3-4 sendok.
ya kalau makan nasi. Yang lainnya perbanyak, setelah itu ada sayurnya, kemudian ada buahnya, ada lauknya yang seimbang. Isinya diperhatikan. Sehingga ketika makan, ya kita tidak sampai merasa penuh banget. Saya sarapan, siang itu bahkan jarang makan. Ya. Karena perut ini harus ada istirahatnya. Kemudian makan malam jangan lebih dari jam 9 malam. Makan jam 10, habis makan langsung tidur. Ini insya Allah jadi lemak semua. Lambung kita tertekan, jantung kita tertekan, ya. Jadi kalau kita tidur sebelum habis makan tuh banyak darah kita yang tertekan, ya, lambung tertekan, kemudian menekan liver kita, menekan jantung, menekan paru-paru, sehingga dampaknya bisa sesak nafas dan bisa sakit penyakit-penyakit dalam. Selain itu tentu menambah berat badan, ya. Ini dari makanan. Makanya perut itu harus sering kadang-kadang dikosongin. Salah satunya adalah dengan puasa. Sumu tasihu. Hadis riwayat Abdillani. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan sebagai dhaif atau bahkan sebagai hadis maudhu, palsu, tapi kita ambil hikmahnya adalah puasa itu tadi bisa memberikan sehat karena perut ini harus ada istirahat. Seperti listrik, Pak. Genset itu akan pernah dipakai kalau listriknya nyala terus. Ya, sama Pak dengan makanan yang kita makan ini, semuanya masuk dalam perut, menjadi sebuah energi di perut ini. Makannya banyak, aktivitasnya sedikit, kalorinya menumpuk menjadi lemak. Ini kalau nggak pernah dimatiin dulu, ya, asupan ininya nggak pernah dimatiin, listriknya nggak pernah dimatiin, maka genset nggak pernah dipakai. Ya, sehingga akan numpuk dan menumpuk. Maka mematikan genset tadi, mematikan listrik tadi dengan puasa, ya minimal puasa Senin Kemis lah. Kalau puasa Nabi Daud berat, minimal Senin Kemis, ya Senin dan Kamis diusahakan puasa dengan mengisi badan dengan makanan-makanan yang semakin memberatkan bagi tubuh kita. Nah, Rasulullah setelah zuhur baru kemudian agak siang sore, Rasul itu makan kurang lebih hanya 2 kali, Pak. Ya, pagi tadi, ya minum air putih. Bahkan ada yang menyatakan sunahnya air putih boleh dicampur dengan madu, Pak. Ya, madu yang asli, ya. Yang asli kalau kita susah nyari madu yang asli, ya. Ini asli beneran, Pak, ya. Bukan asli ya. Asli yang itu adalah Bapak tumpahkan madu di dalam piring kecil, kasih air sedikit, kemudian diputar-putar. Kalau dia berbentuk seperti sarang madu, maka itu asli. Tapi kalau langsung buyar, maka itu sudah kelihatan banget palsunya. Ya, itu kalau mau madu asli yang benar. Kalau masih madu asli yang lain itu Bapak bawa madu asli tadi ke rumah. Kalau istri marah, maka itu madunya asli. Ya. Marah-marah tadi. Nah, itu tadi masalah makan, Pak. Rasulullah baru kemudian agak siang menjelang sore makan baru kadang-kadang makan daging, ya kadang-kadang roti. Bahkan rotinya Rasulullah itu tidak pernah roti yang bagus, ya. Kalau daging aja, roti aja, atau roti dicampur dengan kuah daging. Nah, itu Rasulullah, makanan yang terenak bagi Rasulullah pada masa itu adalah roti dicampur kuah daging. Itu sudah zaman Rasulullah udah luar biasa dahsyat. Bagi kita mah biasa-biasa aja kalimatnya. Tapi bagi Rasulullah itu makanan yang luar biasa dahsyat. Rasulullah itu makan hanya kadang-kadang berlaukkan cuka. Kebayang nggak, Pak? Kata Rasulullah itu cuka adalah lauk yang terbaik. Kebayang nggak, Pak? Kita makan pakai cuka, Pak. Nasi atau kita beli roti dicelupin sama cuka, ya. Itu kata Rasulullah, cuka adalah makanan yang terbaik. Itu bagi Rasulullah luar biasa, dan ternyata cuka itu dahsyat manfaatnya. Ada orang Yahudi yang mengolok-olok umat Islam, Islam makannya cuma lauknya cuka. Orang Islam waktu itu marah, oke, Yahudi kita boikot, jangan dikasih makan cuka. Awalnya nggak apa-apa, senang-senang, nggak masalah kita nggak makan cuka. Berbulan-bulan mereka nggak makan cuka, timbul gatal-gatal dalam tubuhnya. Baru mereka minta maaf, saya harus makan cuka karena memang mempengaruhi dalam kesehatan tubuh. Ini nggak kelihatannya sederhana. Makanan, Pak, ya yang pertama, ya dijaga, tolong jangan sampai, ya kalau yang sudah terlanjur gemuk, Pak. Diet ala Rasulullah SAW yang sehat itu perut, Pak, minimal, ya
Itu diukur kalau untuk laki-laki maksimal itu sebenarnya 90 cm saja. 90 cm itu kira-kira ukuran celana apa ya? 34 atau 3 90 cm ini maksimal. Kalau wanita lebih kecil harusnya 80, Bu, ya. 80 tingkat perut. Jadi kalau makan tadi adalah sepertiga, Pak. Jadi saya membiasakan makan tuh begitu sampai sekarang, ya. Sepertiga itu lambung itu maksimal 150 cc. Jadi kalau makan 500 cc itu kurang lebih setara dengan makan nasi padang ketika makan di tempat, Pak. Bukan makan nasi padang yang dibawa pulang. Ya. Kalau makan nasi padang yang dibawa pulang itu kan nasinya banyak sekali. Makan nasi padang yang di tempat jangan nambah. Itu kurang lebih 500 cc. Ya, sama lauknya itu udah 500 cc. Kalau Bapak nambah itu udah lebih dari 500 cc. Belum minumnya, ya, udah makan nasi campur es buah kemudian air putih. Itu sudah 1000 cc, ya, kurang lebih. Jadi Bapak kurang lebih 500 cc itu seperti itu, ya. Diisi kemudian minum cukup dan disunahkan kita ini minum tidak bercampur ketika makan. Minumlah ketika selesai dari makan. Saya waktu kecil ketika di pesantren, Pak, jadi ketika makan gitu ya sama ustaz saya, selesai minum, makanan saya itu diambil. Loh, kok diambil, Ustaz? Iya, kamu berarti sudah selesai makannya. Loh, kok sudah selesai? Kan saya belum selesai, masih banyak. Iya, kalau kamu sudah minum berarti makannya selesai. Ya, waktu kecil ya sambil nangis ya nurut juga gitu ya. Tapi setelah itu dijelaskan pemahamannya sampai sekarang menjadi paham. Ketika kita makan, kemudian di tengah makan itu minum, maka akan merusak enzim-enzim pencernaan kita. Ya, makanya sampai sekarang, ya, dari kecil sampai dewasa ini saya terbiasa selalu minum setelah makan. Bahkan jaraknya bisa 10 sampai 20 menit nggak apa-apa. Ya, itu lebih bagus. Ya, karena biarkan perut ini mencerna dulu dengan baik baru kita minum. Nah, ini kebiasaan yang sulit. Coba Bapak mencoba ya, karena pencernaan kita selain dikunyah agak lama, ya, kemudian baru ditelan perutnya biar nggak terlalu menjadi beban. Ya, kemudian tadi minumnya setelah makan, Pak. Setelah makan jangan minum teh atau kopi dulu, air putih. Karena teh itu bisa menyerap sebagian zat-zat penting dari makanan. Kopi juga demikian, bisa menyerap zat-zat yang harusnya diserap oleh liver dan macam-macam. Walaupun kopi juga ada hasil baiknya kalau minumnya nggak banyak-banyak, sehari sekali, teh sehari sekali, itu masih ada bagusnya. Tapi kalau kebanyakan, kopi itu bisa menyerap kalsium kita. Ya, terlalu banyak kopi itu kalsium kita akan terserap 0,5 mili itu akan terserap. Ya, hati-hati kalau kebanyakan kopi. Ya. Makan. Sudah jam segini. Baik, yang kedua disingkat. Ya. Olahraga, Pak. Siapa hari ini sudah olahraga? Olahraga yang disebut dengan olahraga adalah beraktivitas fisik secara terus-menerus minimal 30 menit. Ya, alhamdulillah kalau saya, alhamdulillah rutin, Pak, hampir tiap hari olahraga karena melatih bela diri namanya Tifan Pohan. Ya. Jadi selalu menjaga latihan bela diri dan melatih bela diri salah satunya. Karena Rasulullah juga ahli bela diri loh, Pak. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, alimu auladakum asbaha farimaya. Ajarilah anak-anakmu dengan berenang, ya, dengan harimaya melimpah seperti panah dan juga berkuda dan seterusnya. Ya. Rasulullah sendiri adalah juara gulat. Rasulullah itu pada waktu zaman bukan yang dia ikut atlet olimpiade enggak. Ya. Tapi suatu saat Rasulullah ini kan badannya kuat didatangi oleh seorang non muslim, ya, musyrik waktu itu bernama Raihanah, ya, kurang lebih namanya begitu. Dia datang pada Rasul, ya Rasul, saya juara gulat di Mekah. Bayangin, Pak, kalau zaman sekarang di Betawi, oh aneh deh, jawara di Betawi, gitu. Ente kalau bisa ngalahin saya, ya, saya masuk Islam. Tuh, Pak, berani nggak kira-kira, Pak? Kalau tiba-tiba ada jagoan datang ke rumah Bapak, aneh jawara nih, kalau ente bisa ngalahin aneh masuk Islam. Rasulullah digituin, kata Rasul, ayolah, bulat, Pak, ya. Karena tadi yang badannya luar biasa gede tadi, bulat kalah. Dianya namanya orang bandel, Pak, belum mau masuk Islam.
baru sekali coba, 2 kali kalah, 3 kali kalah juga akhirnya dia masuk Islam. Anaknya nggak lama datang, ya Rasul, bapak ini udah ada tuaan, nih aneh muda, ototnya lebih kencengan dari bapak nih. Kalau bisa ngalahin saya ikut masuk Islam. Benar Pak, badannya lebih koker, lebih luar biasa, Quran sama Rasul kalah juga. Akhirnya masuk Islam juga. Bayangin itu fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya al-mu'minu qawi khairun ahabbu ilallah minal mu'minun dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Termasuk di dalam dunia kerja kan. Personalia atau HRD atau HC atau pimpinan pasti agak sebel-sebel kalau murid. Kalau karyawannya dikit-dikit izin sakit, izin sakit. Ini orang bengek mulu ya. KPI-nya nggak akan tercapai dengan baik. Pasti akan senang kalau punya karyawan yang sehat. Ya. Nah ini harus kita jaga, salah satunya dengan olahraga. Rasulullah luar biasa, bayangkan. Ya. Gulanya oke, ya, menyarankan kepada kita berkuda, berenang, ya, melempar, bisa panah. Alhamdulillah saya juga melatih panah juga, tapi bisa juga panah itu dikembangkan pada ngikutin zaman, bisa panah, bisa menembak, bisa ketapel, bisa rudal, macam-macam. Karena rimayah arom itu adalah melempar. Melempar itu artinya bisa sesuatu yang dilempar, bisa panah, bisa pisau, bisa pistol dan macam-macam. Gitu, arom. Ya. Jadi olahraga Pak. Ya, tolong dijaga. Jadi Rasulullah itu biasa jalan kaki dengan luar biasa jauh. Ya, Bapak-bapak minimal usahakan setiap hari jalan kaki 30 menit. Ya, kalau masih kuat lari tentu lebih bagus lari. Kalau sudah nggak kuat lari, jalan kaki Pak 30 menit. Jangan selalu dikit-dikit berkendaraan. Ke masjid naik motor, beli ke warung naik motor. Ya. Kalau kerja naik motor nggak apa-apa jauh, tapi yang jarak-jarak yang dekat begitu, kita ini sering termanjakan dengan kendaraan kita, mobil kita, motor kita, malas untuk jalan kaki. Ya, itu kalau saya beberapa termasuk ke luar negeri, misalnya salah satunya Hong Kong tuh biasa jalan kaki, kalau cuma 1-2 kilo mereka biasa jalan kaki. Ya, maka budaya jalan kakinya tuh luar biasa dahsyat. Ya, ini olahraga. Ya, yang penting bagi kita semuanya. Berikutnya adalah Pak, tidur yang cukup. Ya. Tidur dalam Islam yang cukup adalah sekitar 5-6 jam dalam sehari. Dilarang begadang dalam Islam. Ya, berat ini. Mana mas ini kan sip-sipan ini. Jadi tantangannya kalau berarti bapak-bapak ada kerja sip, tantangannya harus meningkatkan kesehatan. Ya. Waj'alna laila libasa waj'alna naharo ma'asya. Ini ayatnya jelas, dijadikan malam itu sebagai selimut tempat kita tidur, dan dijadikan siang sebagai tempat, sebagai waktu untuk beraktivitas bekerja. Kalau dibalik melawan sunatullah, pasti ini akan ada dampaknya. Ya, makanya Rasulullah habis isya tidur maksimal ya setengah 10 atau jam 10. Ya, makanya jangan tergoda Pak, tergoda main bola, nonton bola, nonton apa lagi yang lain-lain ya. Kalau saya insya Allah ya habis isya baca Al-Quran sama anak-anak ya, ngaji dan macam-macam, baca buku, tafsir dan yang lain-lain. Kalau nggak ada pas tugas dakwah, maka tidur jam maksimal setengah 10, jam 10 udah gelap, dan disunahkan lampu dimatiin semua, mati semua. Itu karena otak kita akan istirahat ketika lampu akan mati. Karena sunahnya adalah ketika kita mau tidur, tutuplah tempayan-tempayan dan matikanlah lampu. Paling nyalain lampu depan ya, sampai rumah kita gelap gulita. Ya. Jangan begadang Pak, karena begadang itu ya akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Ya, yaitu limpa kita. Kalau di dalam ilmu kesehatan, limpa kita akan melemah. Limpa itu fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau limpanya melemah, maka daya tubuh kita akan cepat melemah. Plus ketika kita begadang akan meningkatkan tekanan darah kita. Ya, makanya orang begadang tiba-tiba mohon maaf Pak, serangan jantung, ya kan tekanan darahnya naik. Malam itu organ-organ tubuh kita disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, jantung, paru-paru, lambung dan segala macam
istirahat. Kalau kita paksa dengan bekerja, maka organ kita ini seperti tidak ada istirahatnya, lama-lama akan cepat haus. Maka mau tidak mau kita harus menjaga konsumsi makanan yang lainnya dengan baik. Tidur 1 jam ketika malam itu tidak bisa digantikan dengan tidur siang walaupun seharian. Beda sekali, Pak. Karena urusannya bukan hanya meremnya, tapi kerja dalam organ kita. Ya, jadi Bapak biasakan yang tidak ada aktivitas lembur dan macam-macam, tidak ada aktivitas sip-sipan, biasakan tidur cepat. Ya, banyak sekali. Jam 2 masih pada begadang dan segala macam, subuhnya kelewatan. Tahajudnya enggak, sayang sekali. Nah, ini berikutnya tadi adalah dari perut ya Pak, dijaga. Berikutnya tadi olahraga, yang berikutnya adalah istirahat. Tidur ini tolong dijaga, jangan suka begadang. Ya, dijaga banget, insya Allah ini akan berikan kesehatan yang luar biasa kepada kita semuanya. Ya, dan selain itu tentu ada konsep sehat terkait dengan fitriyah kita dan ruhiyah kita. Ya, karena orang yang ruhiyahnya tenang, ada masalah dan segala macam tenang, ini akan sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan kita. Ya, kalau sedikit stres, makanya ada beberapa sunnah dari Rasulullah SAW itu agar kita orang-orang yang bukan menjadi orang-orang yang sangat pemarah. Salah takut, janganlah marah, tenang. Jadi setiap ada masalah selalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ketika kita marah maka akan memunculkan, merusak begitu banyak sel-sel saraf di dalam tubuh kita dan di otak-otak kita. Ya. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, karena waktunya sudah jam 1:10 terkait dengan konsep sehat dalam Islam ini sederhana sebenarnya, tetapi memang sulit untuk dipraktekkan kalau kita tidak berusaha untuk mempraktekannya. Ya, pertama tadi jaga perut Pak, sepertiga latihan makannya jangan banyak-banyak. Ya. Yang sehat banyak sayur, jangan banyak karbohidratnya, jangan banyak terlalu lemak, kolesterolnya dijaga Pak. Pengobatannya bisa Bapak bagus-bagus dengan cara bekam, mengeluarkan darah, hijamah dalam Islam, atau dengan fasdu. Fasdu ini lebih dahsyat Pak. Dengan alat tajam, cuk gitu, darah kotor akan meluncur, gitu. Ya kalau nggak kuat sih pingsan. Tapi kalau kuat itu cepat banget. Ya kalau dijamah bekam keluar sedikit-sedikit. Ya kita nggak boleh bekam berobat dengan kai. Kai itu adalah besi yang dipanaskan. Walaupun Rasulullah dalam setiap kali sehidupnya pernah melakukan kai sekali, jadi besi dipanaskan. Tapi kai yang sekarang yang dikembangkan oleh beberapa saudara-saudara kita, ya dengan key yang dikembangkan oleh Nuruman hanya menggunakan besi tapi tidak panas, jadi menotok darah-darah seperti itu juga bagus untuk pengobatan kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Taala, satu lagi sebenarnya konsep sekali tadi adalah nikah. Ya saya ketinggalan. Nikah itu penting sekali untuk kesehatan. Ya secara fisik, secara ruhiyah, sakinah, mawaddah, warahmah itu penting, ketenangan. Ya. Mawadah itu apa Bapak? Mawadah itu cinta yang di situ ada nafsunya, ada nalurinya, berhubungan antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Ketika laki-laki tidak menikah, maka akan bahaya, produksi sperma kita akan menjadi prostat. Ya, jadi Bapak, ya, yang punya istri, tolong disalurkan dengan baik. Dalam Islam minimal sekali berhubungan itu minimal 2-3 hari dalam seminggu. Minimal kalau pengen sehat. Jangan sampai sebulan sekali. Setiap hari lebih bagus. Jauh kan? Oh di Gresik. Ya itu dikirim pakai WhatsApp saja Pak ya. Itu gak sehat. Kalau wanita masih mending. Jadi sel telurnya yang tidak terpakai tadi akan keluar melalui haid. Memang laki-laki terbantu kadang-kadang melalui mimpi, tapi jarang mimpi itu Pak. Ya, enakan langsung. Ya, sama istrinya. Kalau satu di Gresik, tambah lagi Pak, satu yang di kalau berani dan kalau mampu ya. Jadi menikah itu penting sekali dalam kesehatan dan dalam Islam ya, sehingga tersalur. Termasuk wanita kalau kelihatannya marah-marah Pak, itu bukan masalah apa-apa, pengen disenggol sama suaminya ya. Pengen dilampiaskan sehingga bisa mengalami
puncak ya itu tadi orgasme, sehingga bisa menyelesaikan begitu banyak permasalahan kesehatan dan masalah-masalah kejiwaan. Jadi bapak kalau punya istri, mohon maaf ya, ini agak vulgar sedikit, tanya, "Ma, udah sampai belum?" Nah, gitu. Laki-laki yang sehat bisa membahagiakan, bisa menyelesaikan istrinya, mohon maaf ya. Kalau laki-laki itu bisa sekali orgasme, wanita bisa multi orgasme sampai berkali-kali kalau wanitanya, kalau laki-lakinya sehat dan kuat. Ini merupakan resep kesehatan juga bagi ibu-ibu. Nanti tolong ibu bilang sama suaminya, ya, tolong yang lama dan yang bagus ya. Jadi bisa mencapai berkali-kali. Bapak-bapak juga gitu, laki-laki gimana bisa melakukan hal seperti itu. Jangan sampai mengecewakan istri, baru disenggol kitanya sudah keluar, istrinya belum ngapa-ngapain. Nah, ini Rasulullah terjamin dalam hal begitunya ya. Baik, itu Bapak, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita semua umat Islam itu menjadi umat yang sehat walafiat di dunia wal akhirah, sehingga produktivitas naik, ibadah naik, ilmunya naik ya, sehingga umat Islam menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada banyak pertanyaan, Ustaz. Baik, yang pertama adalah apakah dengan ilmu hikmah yang bisa digunakan sebagai syariat untuk mengobati pernah dicontohkan oleh Nabi? Ya. Pengobatan di dalam Islam itu banyak sekali. Minimal mengalami metode pertama. Pertama adalah metode dengan menggunakan ruqyah, doa-doa Al-Quran dan hadis dan lain-lainnya contohkan oleh Rasulullah. Jadi di dalam pengobatan dalam Islam pertama lakukanlah dengan doa dulu. Ya, contohnya bisa menggunakan Al-Fatihah. Ya, atau doa lagi Allahumma rabban nas bi bahasa ismi anta safi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Ketika sakit jangan ke dokter dulu. Makanya pada zaman Nabi Muhammad SAW ada tabib yang dibantu dari Romawi dikirim ke Madinah. Selama 2 tahun gak ada orang yang berobat. Banyak itu ada dokter 2 tahun di tempat orang Islam gak ada satupun yang berobat. Ya Rasul, saya pulang aja, pulang kampung. Gak ada orang sakit di Islam. Ini salah satunya, ketika sakit maka serahkan pada Allah, doakan. Ya, bahkan di dalam kitab Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim al-Jauzi, karena salah satunya Al-Fatihah itu pernah digunakan para sahabat untuk mengobati orang yang tersengat kala jengking. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sakit, silahkan bacakan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah bisa Al-Fatihah. Bahkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim boleh membaca Al-Fatihah, tiupkan ke dalam air, airnya diminum atau diusapkan di bagian yang sakit. Ini ya. Tapi jangan ditambah-tambah Pak, jangan tambah-tambah kasih bunga 7 rupa gitu ya. Sumur 7 kali sumur, gak pakai begitu-gituan. Hanya mengandalkan ayat-ayat dari Allah, doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kedua adalah apakah syarat ahli bekam hanya harus ngerti anatomi tubuh? Bagaimana di zaman Nabi? Betul. Di dalam mempelajari bekam, ya, jadi ini sangat penting sekali orang belajar bekam itu harus mengetahui titik-titik. Walaupun memang tidak sebanyak titik-titik akupuntur. Titik-titik akupuntur kalau bapak belajar itu ada sebanyak 360 titik, ya, 360 titik. Kalau bekam tidak sampai segitu. Titik dasar 7 sampai 9, ya, bisa ditambah sampai dengan 18. Itu titik-titik di dalam bekam, tidak sebanyak. Kalau salah dalam salah membekam di sebuah titik. Ada sebuah pengalaman teman yang baru belajar, kemudian dia sambil sembarangan, mohon maaf, dia membekam di sini Pak. Dia dibekam langsung lumpuh, gak bisa jalan karena salah titik. Ini bahaya. Sehingga orang yang berbekam pasti ketika dia belajar bekam ditunjukkan ini titik-titik bekam, sehingga tidak sembarangan bekam. Bekam pun juga tidak boleh nih, bekam semuanya dari badan sampai kaki bersamaan. Jadi ada cara-caranya, ada waktunya. Bekam malam hari jam 9 malam, kurang bermanfaat. Bekam itu dari pagi sampai siang sampai sore Mas. Kalau udah malam tuh udah hasilnya nggak bagus. Ya, dan tanggal-tanggalnya juga. Jadi bapak yang bekam tolong belajar dengan benar ya. Bekam itu titik-titiknya harus jelas, dan jangan langsung ditanya begini, Pak sakitnya mana? Kepala, langsung dibekam kepala, nggak boleh.
Ya, seorang ahli bekam dia harus mengecek dulu, melakukan diagnosa. Ya, bukan hanya kepalanya sakit tadi ditanya sebabnya apa dulu, prosesnya apa dulu, ya. Ini harus tahu, oh ternyata dia itu sakitnya, misalnya sakit kepala itu sebenarnya bukan karena gangguan migrain misalnya, tapi ada permasalahan di perut dan segala macam. Jadi kalau sakit itu Pak panjang urusannya. Orang yang ahli tibbun nabawi itu harus ngecek dari awal sumber permasalahannya baru disembuhkan. Seperti misalnya orang semua sakit disebutkan dengan habatus sauda misalnya. Tidak begitu mudah selesai begitu, karena orang harus tahu orang itu habatus sauda itu sifatnya sedang. Kalau dikasih pada orang yang panas, yang punya badan panas kasih habatus sauda, dia bukannya sembuh malah tambah parah. Dia harus paham kondisi orang itu panas, dingin dan segala macamnya. Ya, jadi tadi Pak termasuk bekam dia harus ahli, paham, bukan hanya belajar sehari seminggu langsung bekam di mana-mana. Gitu. Harus dicek ya tekanan darahnya, penyakit yang lainnya apa dan seterusnya. Misalnya ketiga, ada yang bilang sakit itu menggugurkan dosa. Nah ini kayak ini pertanyaan ini dengan sakit kayaknya gak gitu gimana pada yang besar itu? Ya betul bahwa memang sakit hikmahnya sakit, bahwa ini kan sakit itu seperti musibah, ya musibah, sehingga ketika diberikan musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa qul khairan minha. Semuanya datang dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Berikanlah aku, Allahumma ajirni fi musibati, berikanlah aku pahala dari sakit yang aku derita, dan berikanlah aku balasan yang lebih baik dari musibah yang aku derita. Ini doanya. Ya, sehingga ketika diberikan sakit ikhlas, maka mengurangi dosa. Tetapi sunnahnya dalam berobat adalah, sunnahnya ketika menerima sakit adalah dengan berobat. Itu adalah sunnah. Para ulama sudah sepakat bahwa sakit itu sunnahnya berobat, kecuali dia sudah berobat kemudian tidak sembuh, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikisahkan oleh seorang wanita yang datang pada Rasul, ya Rasul, saya sakit ayam, tolong doakan agar aku ini sembuh. Ya. Aku bisa mendoakanmu sehingga sembuh, tetapi ada pilihan, kamu tetap dalam kondisi begitu sehingga kamu balasannya adalah surga. Ya Rasul, aku pilih itu saja, tapi doakan agar ketika aku sakit tidak terbuka auratku. Nah gitu. Sehingga ini pemahaman sakit, jangan sampai sakit ini menjadikan kita lepas kendali, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya mendapatkan sakit, tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Karena Allah berfirman likulli da'in dawa'un, setiap sakit itu ada obatnya. Ya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya. Innallaha likulli da'in, maka setiap Allah menurunkan penyakit, maka disebutkan Allah menyebutkan maka Allah menurunkan asifanya, ya, menurunkan obatnya. Itu pasti dari Rasulullah SAW, tapi yang penting pas atau tidaknya. Nah, kalau kita belajar lebih mendalam Pak, kalau kita keracunan di sebuah tempat, sakit di tempat, jangan dibawa tempat yang jauh, karena obat itu ada di sekitarnya. Misalnya kita salah makan di gunung ini gitu ya, salah makan singkong apa, maka obatnya ada di sekitar situ. Makanya kalau sakit pengobatan Cina langsung dibawa ke sini total, otomatis belum tentu sembuh. Kita pengobatan Arab langsung dibawa ke sini belum tentu sembuh, karena apa? Makanan kita berbeda, harus disesuaikan. Oh, makanan Indonesia itu ada nasi, ada tempe, ada tahu, lontong dan macam-macam. Berbeda sama Arab yang makanannya simpel, maka obatnya lebih simpel. Cina yang makanannya lebih kompleks, bumbu-bumbunya lebih dahsyat, obatnya jauh lebih kompleks lagi. Karena memang sesuai dengan karakter makanannya masing-masing. Baik Ustaz. Yang keempat adalah bagaimana hukum imunisasi dalam Islam. Nah, ini pro dan kontra dalam imunisasi di dalam Islam. Kalau saya termasuk orang yang pertengahan saja, ya, bila imunisasinya itu menggunakan zat-zat yang halal, ya silakan. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan tidak mau melakukan imunisasi karena pada zaman Rasulullah SAW juga tidak ada imunisasi, juga sih silakan. Tapi yang jelas imunisasinya harus halal. Ya, jadi kita perlu ingat pada zaman Rasulullah salah satunya sangat sehat, pada masa itu belum banyak polusi pertama, ya polusi. Yang kedua, belum banyak zat-zat kimia yang bisa menghancurkan organ-organ tubuh kita, baik zat kimia yang kita makan langsung maupun yang lewat dari tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Padi Pak, kita makan
Zat kimia nggak? Makan, karena apa? Pupuknya dari kimia. Ya, sayur Pak, kita makan zat kimia nggak? Makan, karena pupuknya dari zat yang mengandung zat kimia. Baru-baru sekarang ini aja yang sifatnya pakai apa Pak? Selain organik seperti itu, baru. Organik itu baru-baru dan harganya mahal sekali. Jadi kalau bagi saya bersifat pertengahan saja, saya tidak mau masuk konflik karena ada teman saya yang mengharamkan imunisasi, yang sebelah sana sangat menyayangkan orang menyerang dengan keras gara-gara imunisasi umat Islam berantem. Jadi kalau saya silakan aja. Yang penting imunisasinya halal, harus dipastikan itu tadi. Baik, gimana yang kalau kita makan itu halal tapi duitnya nggak halal atau haram? Yang kedua, yang keenam, gimana pendapatnya tentang asuransi BPJS? Hukumnya gimana, Sir? Ya, baik. Yang pertama terkait makanan yang halal. Makanannya halal, misalnya buah pisang misalnya yang diberikan orang atau kita beli. Tapi yang rezekinya yang kita membeli pisang adalah haram. Ya tentunya itu akan berdampak buruk dalam tubuh kita. Ya, salah satunya seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan pada orang yang berdoa, ya Rob, Rasul mengatakan, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa ma yalbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabu lah. Yang dimakan makanan dari haram, yang diminum minuman yang dari haram, yang dipakai pakaian yang haram, dia dibesarkan dari sesuatu yang haram, fa ana yustajabu lah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya. Jadi hati-hati kalau kita dari korupsi misalnya atau dari apa digunakan untuk membeli haram, yang tetap akan menjadi sesuatu yang haram masuk di dalam tubuh kita. Dan tubuh yang dimakan dari tubuh yang dibesarkan dari makanan-makanan yang haram, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, terkait dengan asuransi BPJS, ya, dan memang ini asuransi BPJS masih bermasalah dari sisi belum dinyatakan resmi atau syariah secara persen karena ada permasalahan. Permasalahan pertama, asuransi itu boleh ketika sifatnya dia takaful, saling membantu. Ya, yang kedua adalah di situ tidak ada investasinya harus jelas bahwa ini investasinya untuk sesuatu yang halal. Misalnya uang yang masuk BPJS, ya, itu diinvestasikan jangan sampai ke sektor-sektor yang haram, yang ribawi dan macam-macam. Ya. Nah, kemarin sempat ada berita walau disewab sampai uang berapa 1 triliun kalau nggak salah uang misalnya asuransi BPJS yang sumbernya dulu dari jam sostek kalah dalam bisnis panas kalau nggak salah ya. Nah ini berbahaya. Ini yang asuransi. 3 hal berikutnya adalah dalam asuransi tidak boleh ada denda keterlambatan, ya, kecuali ya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Dalam fatwa MUI, orang-orang yang mampu kemudian tidak mau membayar, maka boleh ada denda yang bersifatnya takzir hukuman. Tetapi denda ini bukan digunakan untuk lembaga asuransinya, tapi diserahkan untuk bantuan sosial, ya, karena pada zaman Rasul. Tapi kalau orang miskin nggak kuat bayar, maka nggak boleh ini ada denda. Ya, apalagi sekarang asuransinya, mohon maaf, harus satu keluarga. Kalau satu nggak bayar, yang lainnya nggak bisa. Ini perlu diperbaiki dan teman-teman aktivis dari ekonomi syariah, MUI dan lainnya sedang berusaha untuk lebih mensyariahkan sistem asuransi di BPJS ini menjadi asuransi yang syariah sehingga aman untuk kita semuanya. Ya, terakhir, tolong Ustaz ulangin tadi yang cara mendeteksi sepertiga udara, sepertiga. Oh iya, baik. Jadi di dalam Islam Rasulullah mengatakan, ya, makanlah kalian ini dibagi 3 dalam lambung kita, ya, sepertiga udara, sepertiga air, sepertiga makanan. Ya, ini kalau kondisi sangat sehatnya idealnya seperti itu. Ya, lambung kita ini kurang lebih normalnya adalah 1.500 cc, ya, 1.500 cc. Jadi kalau makan cukup 500 cc, minumnya 500 cc, dan sisanya untuk udara. Kalau bapak-bapak makan, mohon maaf berarti itu udaranya udah nggak ada tempat, Pak. Udah keisi sama nasi sama air semuanya, udaranya bingung mau kemana lagi, keluar akhirnya keluar. Ya, jadi jangan sampai keluar itu udah terasa
agak kenyang sudah berhenti karena itu harus jatah air. Bapak harus minum kan setelah makan dulu nih ya. Sunahnya bagusnya lagi Bapak makan buah dulu ya. Jeruk lebih bagus ya. Jeruk karena ini menguatkan lambung ya, menguatkan lambung. Jadi jeruk ya. Kemudian kita jarak 20 menit baru makan nasi misalnya ya, atau yang karbohidrat lainnya ya, nasi, singkong, gandum, sayur segala macam. Baru setelah itu istirahat Bapak 10 menitan atau lain-lain baru minum. Atau lebih bagusnya lagi Bapak setelah 30 menit sebelum makan minum dulu air putih ya, sehingga airnya sudah ada di sini, sehingga akan cukup ketika masuk nasi ini sudah kelihatan agak penuh. Kalau perut kosong sama sekali biasanya semangat lagi ya, makannya banyak, begitu penuh airnya penuhin sampai ke sini wah anginnya keluar, itu jangan bangga Pak ya, itu artinya kekenyangan, anginnya tidak ada tempat gitu, kurang lebih. Ustaz, ya mungkin ada yang lain mungkin bisa disampaikan sebelum tutup. Baik, terakhir dari doa setelah ini doanya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah SWT, salat CTV, mudah-mudahan kajian kita tadi mendapatkan manfaat oleh Allah SWT, catat sebagai amal ibadah kita dan akan menurunkan rahmat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'un masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wa 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir ikhwanina mujahidina mustaqina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma aqsim 'alaihim. Allahumma al-haqqa haqqa wa sunnat tiba'ah wa al-batil wa sunnat tinabah. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wa sirna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ala mahabbatik wa la taqam 'ala ta'atik wa tawakkalat 'ala da'watik wa ta'ala 'ala nusratik sari'atik wa waththik Allahumma rabitaha wa atim muhdahati yasudha wa amlah bi nurika la yahdi wasra sudurha bi faidil imani bi wajhi tawakkuli alayhi wa ihabi marifati wa hamdika 'ala shahadati sabili innaka al maula wa liman nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan membaca doa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada makanan dingin dan makanan panas nih Pak, gorengan sama semangka, mungkin dinikmati bareng-bareng. Silakan Pak. Yang ini dingin, yang ini panas. Panas ada di sini. Seimbang. Yang dingin maksudnya Pak.